Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini, channel Neo Antika, channel yang berisikan konten-konten seputar dunia properti. Nah, di video kali ini bukan video review maupun video PK, melainkan saya membuat sebuah konten. Saya mengharapkan video ini bisa menjadi pintu masuk dari sebuah diskusi nantinya mengenai transaksi jual beli properti. Nah, apa saja sih proses transaksi jual beli properti itu dari awal, terus prosesnya seperti apa, bagaimana yang harus dilalui sampai akhirnya sampai kepada finalnya, yaitu di akad jual beli yang ditandatangani di depan akta pembuat di PPAT ya, di notaris atau PPA, notaris dan PPAT. Dan akhirnya masing-masing pihak, penjual dan pembeli, menyelesaikan kewajiban dan mendapatkan hak mereka masing-masing dengan baik. Nah, di beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membuat video konten-konten mengenai prosesi sebuah akte jual beli, yaitu uh, proses jual beli, akad jual beli. Tapi sebelum menuju ke akad itu tentunya ada proses-proses yang harus dijalani. Salah satunya yaitu ikatan jual beli. Nah, ada pengalaman saya selama 4 tahun itu, ya saya mengalami bermacam-macam, banyak ceritanya ya. Setiap transaksi itu mempunyai cerita yang berbeda-beda dan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda juga, dan mempunyai permasalahan yang berbeda-beda juga. Memang properti itu memerlukan suatu proses yang sedikit lebih panjang, tidak seperti jual beli mobil, karena jual beli properti itu melibatkan beberapa pihak ya. Selain penjual pembeli, jual beli properti itu melibatkan suatu instansi pemerintah, yaitu dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan juga perpajakan. Karena jual beli properti itu ada pajaknya yang harus, kewajiban yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Di lain itu juga jual beli properti itu surat kepemilikan atau kepemilikan atas properti yang dijual itu juga harus ada atau dicatatkan di Badan Pertanahan Nasional. Jadi harus ada sertifikat yang membuktikan bahwa kepemilikan properti itu. Nah, jadi itu perlu dicek dulu ke Badan Pertanahan Nasional bahwa memang benar bahwa properti yang diperjualbelikan adalah milik si penjual dan tidak dalam sengketa dan memang benar-benar ada dan clear, begitu ya. Kondisi ideal dalam sebuah transaksi jual beli rumah itu antara lain, kalau dari pihak penjual, tentu objek properti atau objeknya itu ada. Jadi bagaimana orang bisa menjual properti kalau objeknya itu nggak ada. Jadi satu, objeknya itu ada, baik itu berupa rumah, gudang, ruko, kaflingan tanah atau yang lain ya. Yang kedua, surat-surat atau dokumentasi sertifikat kepemilikannya itu jelas dan ada, benar-benar membuktikan bahwa objek yang dijual itu benar-benar adalah milik dari si penjual. Jadi surat-surat atau sertifikat dokumen status kepemilikannya itu harus atas nama sendiri atau atas nama si penjual. Terus yang berikutnya adalah surat-surat penunjangnya. Surat-surat penunjangnya itu misalnya seperti PBB-nya, kalau misalnya objeknya dalam berbentuk rumah. Jadi tentu ada IMB dan ada PBB juga.
Nah, kondisi idealnya bagi si penjual ya seperti itu. Jadi sertifikatnya juga harus on hand ya. Nanti kalau sertifikatnya misalnya dibuat anggunan ke pihak ketiga, itu nanti kondisinya lain lagi. Dalam hal ini saya bicara kondisi idealnya dulu ya. Nah, itulah kondisi idealnya bagi penjual. Nah, kalau kondisi idealnya bagi pembeli, tentunya satu, dananya ya harus cukup untuk melunasi atau membayar properti yang dibeli. Yang kedua, harus mempunyai KTP ya. Jadi otomatis usianya itu harus 17 tahun atau yang sudah menikah. Jadi kalau usianya belum punya KTP, tentunya masih belum bisa menandatangani akte jual beli, karena suatu perjanjian yang diperjanjikan itu persyaratannya itu harus harus mempunyai KTP. Kalau mempunyai KTP kan berarti umurnya harus minim 17 tahun atau sudah menikah. Ya, seperti itu kondisi idealnya. Terjadi transaksi jual beli properti kan awalnya ada kedua belah pihak, antara penjual pembeli telah sepakat bahwa penjual bersedia menjual kepada pihak pembeli. Nah, pembeli juga sudah sepakat untuk bersedia membeli dari pihak penjual. Nah, untuk proses awalnya setelah terjadi kesepakatan itu, tentunya pihak penjual kan menginginkan adanya sebuah ikatan atau kepastian. Jadi sebuah jaminan bahwa pembeli memang benar-benar serius untuk membeli properti dari pihak penjual. Tentunya penjual menginginkan atau mengharapkan, bukan mengharapkan ya, memang menginginkan suatu kepastian bahwa adanya suatu ikatan yang biasa dinamakan dengan DP. Nah, tentunya DP itu harus diberikan atau disetorkan oleh pihak penjual sebagai tanda keseriusan untuk membeli propertinya. Nah, tentunya ini kan ada suatu kesepakatan atau suatu perjanjian atau draft perjanjian jual beli yang harus disepakati, karena ada dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Nah, itu kan harus diatur. Nah, setelah terjadi kesepakatan mengenai nilai besaran DP-nya yang diminta oleh pihak penjual dan disepakati oleh pihak pembeli, tentunya harus dibuatkan suatu draft perjanjian ikatan jual beli selain satu bentuk kwitansi sebagai tanda terima, sebagai bukti tanda terima atau sebagai bukti bahwa pihak pembeli sudah menyetorkan atau membayar uang DP-nya. Nah, bagaimana kalau salah satu pihak itu tidak atau berkenan atau tidak mau membuat atau menandatangani suatu draft ikatan jual beli? Nah, menurut pengalaman saya, ini adalah sumber dari permasalahan-permasalahan nanti yang akan timbul, sebab transaksi properti ini itu prosesnya agak sedikit panjang. Dan proses panjang itu di tengah-tengah prosesnya itu banyak masalah-masalahnya. Begitu. Jadi tidak semua transaksi itu berjalan seperti idealnya. Jadi masalah itu bisa timbul dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Oleh sebab itu perlu diatur. Jadi perlu dibikin batasan-batasan atau dibikin aturan-aturannya yang secara berimbang, yaitu antara kewajiban dan hak masing-masing pihak, penjual dan pembeli, itu dituangkan di dalam suatu draft, yaitu dalam satu draft ikatan jual beli. Tentunya ikatan jual beli ini dibuat atau ditandatangani dengan itikat baik dari masing-masing pihak. Jadi pihak penjual mempunyai itikat baik untuk menjual properti kepada pihak pembeli, begitu juga pihak pembeli mempunyai itikat yang baik untuk membeli properti dari pihak penjual, dan mereka sama-sama melakukan
sepakat untuk menandatangani suatu perjanjian yang dituangkan di dalam suatu perjanjian ikatan jual beli. Nah, bisa dibikin oleh siapa? Oleh beberapa pihak, yaitu satu, ikatan jual beli itu bisa dikeluarkan oleh pihak agensi properti kalau misalnya transaksinya itu menggunakan pihak ketiga atau menggunakan broker yang mempunyai kantor atau kantor properti. Juga bisa dibuat di notaris, yaitu kalau dibuat di notaris akan itu ikatan jual beli notarial. Nah, apa sih yang ada di dalam draft ikatan jual beli itu? Isinya, maksud saya, jadi isinya itu garis besarnya secara general itu seperti apa. Intinya semua perjanjian ikatan jual beli properti itu pada dasarnya isinya sama, yang dibuat di notaris maupun yang dibuat oleh atau dibuatkan oleh counter agent. Jadi poin-poinnya itu sebetulnya sama. Nah, nanti gambarannya, contoh dari draft ikatan jual beli itu ada di saya taruh di monitor. Yuk kita lihat, ada di layar monitor saya. Kita lihat ya. Oke, sekarang kita lihat di monitor. Ini kurang lebih nanti draftnya contohnya seperti ini. Ya, ini bisa formatnya bisa lain-lain, tapi inti secara poin-poinnya ya seperti ini. Jadi ada nomor perjanjiannya, dikasih nomor berapa begitu, pada hari apa ini ditulis. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak penjual, pihak ke satu. Nah, ini nama, alamat, dan nomor KTP harus lengkap sesuai dengan data-data identitas yang ada. Nah, tentunya pihak kedua sebagai pembeli juga sama. Nah, ditulis setelah sepakat, pihak mengikatkan diri kepada pihak kedua. Nah, begitu juga sebaliknya, pihak kedua mengikatkan diri untuk membeli dari pihak ke satu, yaitu apa objeknya, yaitu tanah atau bangunan. Nah, ini diuraikan alamatnya di mana, luas tanah, luas bangunan, bukti kepemilikannya seperti apa, ya seperti ini ya, kurang lebih draftnya. Fasilitasnya apa ditulis, nah, lain-lain. Ini kondisi sertifikat itu dijaminkan atau tidak. Nah, ini karena ini perlakuannya berbeda ya, antara dijaminkan dan tidak dijaminkan, nanti prosesnya itu beda. Nah, keadaan atau kondisi tanah dan bangunan diketahui dengan benar oleh pihak kedua, bahwa pihak kedua sudah mengetahui bahwa benar-benar ada objeknya dan sudah tahu sendiri, sudah survei ke sana dan sudah lihat. Nah, selanjutnya kedua belah pihak sepakat. Nah, dilakukan dengan ketentuan syarat sebagai berikut. Nah, ini sudah mulai masuk ke apa yang diatur, yaitu harga jual beli. Harga jual belinya berapa ditulis kan. Nah, cara bayarnya seperti apa? Nah, seperti apa? Misalnya DP. Ya, DP pertama, ya tulis DP-nya pertama itu sebesar berapa ditulis ya. Itu. Nah, cara bayarnya seperti apa? Transfer, cash atau apa? Begitu ya ditulis ya. Nah, apabila menggunakan cara bayar yang KPR, ya dijelaskan KPR. Nah, proses KPR-nya itu perlu berapa hari? Nah, itu kan harus ditulis ya, supaya apa? Supaya ada kejelasan gitu. Proses KPR-nya. Nah, tentunya pihak penjual juga tidak mau kalau digantung terlalu lama begitu ya. Tidak ada kepastian dari proses KPR-nya. Sebetulnya KPR disetujui atau enggak sih, atau ditolak apa enggak sih gitu. Kan kalau tidak ditulis, nah nanti kan bisa pihak penjual merasa digantung lama begitu ya, kan enggak selesai itu transaksinya. Nah, begitu. Jadi ya harus diatur begitu ya. Nah, ini juga, nah kalau cara pembayaran dengan KPR ini agak sedikit lebih complicated ya, karena KPR itu proses transaksinya, proses persetujuan approve-nya itu masih chance-nya 50-50, masih 50-50. Kalau misalnya kondisi KPR-nya approve-nya tidak disetujui, itu bagaimana transaksinya? Nah,
Nah, kedua, kalau disetujui tapi plafon misalnya pihak pembeli menginginkan plafon dalam jumlah tertentu begitu ya, karena mungkin keterbatasan DP, jadi mungkin misalnya dia sedia DP 20% misalnya, tapi karena hasil appraisal atau hasil appraisalnya rendah, jadi plafonnya yang dikeluarkan oleh pihak bank itu lebih sedikit dari yang diharapkan oleh pembelinya, jadi DP-nya itu sehingga pembelinya itu mengeluarkan DP lebih dari 20%. Nah, itu kalau terjadi kondisi seperti itu bagaimana? Nah, itu kan harus dijelaskan secara detail. Ya memang kalau proses pembayarannya, pembelian pelunasannya menggunakan KPR sedikit lebih complicated ya. Nah, ini sering terjadi masalah-masalah yang timbul di sini karena itu ada resiko uang hangusnya. Nah, uang hangus atau tidaknya cukup itu juga harus dibicarakan di depan ya. Ya, misalnya ada yang tidak mau hangus, nah, setuju nggak itu penjualnya? Ada yang penjualnya beranggapan loh kalau nggak hangus berarti kan nggak ada ikatan, ya kan, tidak ada ikatan atau tidak ada resiko yang dibebankan oleh pembeli. Nah, kalau misalnya pembelinya main-main bagaimana? Nah, karena apa? Karena penjual tidak bisa menjual ke pihak lain karena sudah menandatangani surat draft perjanjian jual beli ini. Nah, itu kan jadi masalah ya. Apabila ada pembeli lain masuk kan nggak bisa karena sudah terikat oleh ikatan jual beli ini. Jadi ya harus, maksudnya diperjelas di awal. Kalau misalnya penjualnya bersedia ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya proses KPR-nya tidak di-approve, misalnya DP dikembalikan 100%, ya ditulis bahwa apabila gitu proses KPR tidak disetujui, maka DP dikembalikan 100%. Nah, ini ditulis 100% atau ada hangusnya. Mungkin tidak hangus semua, misalnya hangus 50% atau berapa, ya ditulis yang jelas. Begitu. Agak sedikit complicated kalau KPR ya. Nah, sisanya pelunasan itu misalnya sisa sudah di DP 1 pertama sekian, misalnya sekian ratus juta. Nah, sisa pelunasannya itu kapan? Itu harus ditulis, tanggalnya harus jelas. Suatu perjanjian ikatan itu harus ada kejelasannya. Tidak bisa ini tidak maksudnya dikosongin dulu. Oh, itu nggak bisa. Ya, ya yang tadi itu karena bisa menggantung begitu karena tidak ditulis tanggalnya begitu ya, harus disepakati, sama-sama sepakat. Nah, tentukan tanggalnya, biasanya ditentukan tanggal selambat-lambatnya, pada tanggal berapa. Nah, bisa ditambahin catatan seperti ini, jadwal akan dimajukan apabila proses di notaris sudah selesai terlebih dahulu misalnya. Nah, bisa langsung dilakukan pelunasan atau akad jual belinya, yaitu ini tulis yaitu pada saat dilakukan penandatanganan akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau notaris. Nah, selanjutnya, nah ini juga diatur juga untuk penerimaan yang perjanjian yang di atas ini cara bayarnya. Misalnya DP-nya misalnya ada sampai beberapa kali, DP 1, DP 2 misalnya. Sebelum masuk ke pelunasan ada DP 1, DP 2. Nah, itu diatur juga untuk penerimaan atau pembayaran DP itu harus ada bukti penerimaan kwitansinya. Nah, itu harus ada ditulis ya. Nah, juga apabila misalnya ada potensi keterlambatan atau tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, tentunya ada denda ya. Ada dendanya apabila pihak kedua ini terlambat melakukan pembayaran yang tadi sudah disepakati. Nah, dendanya ditentukan misalnya 1% per mil untuk kewajibannya. Dan ini juga ada batasnya, ada batas waktunya, tidak terus-terusan begitu.
ya harus ada batasannya berapa lama itu keterlambatan toleransinya. Itu misalnya 1 minggu ya ditulis 1 minggu, misalnya keterlambatan misalnya berapa 2 minggu ya ditulis 14 hari atau bagaimana. Jadi sudah keterlambatan itu jadi tidak berlarut-larut, jadi ada ujungnya gitu loh. Nah, ya seperti inilah ya. Saya bacakan ya, bila mana pihak kedua sampai terlambat melakukan pembayaran sisa harga jual beli pada waktu yang telah ditentukan, maka sesuai kesepakatan para pihak kedua dikenakan denda dengan uang tunai sebesar 1 persel per mil. Ini misalkan ya, ini tergantung ya nilainya, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Dari kewajiban untuk setiap hari keterlambatan pembayaran, denda tersebut dapat ditagih dan harus dibayarkan sekaligus dan seketika itu juga setelah terjadinya keterlambatan pembayaran dimaksud. Nah, bila mana nantinya terjadi 7 hari terhitung sejak tanggal jatuh waktunya pembayaran sisa harga dimaksud, pihak kedua belum juga dapat menyelesaikan keterlambatan pembayaran yang dimaksud, maka perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya tanpa prosedur apapun dan dengan melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pihak kedua tidak berhak meminta kembali uang yang sudah dibayarkan kepada pihak ke-1. Nah, serta selanjutnya uang tersebut menjadi hak pihak ke-1 sepenuhnya. Nah, draftnya itu seperti ini ya. Nah, mungkin ada dari Anda yang menonton video ini, Anda mungkin belajar hukum. Nah, di sini ada pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini isinya mengenai apa, Anda tolong bisa share ya. Bisa share di kolom komentar supaya kita sama-sama bisa belajar sebenarnya ini pasal ini mengatur apa sih gitu ya. Kita lanjut lagi. Penentuan harga jual beli tersebut telah ditetapkan oleh para pihak sekarang ini dan oleh karena itu tidak dapat dirubah karena sebab-sebab apapun, termasuk bila mana terjadi perubahan nilai mata uang. Jadi perjanjian ini mengikat walaupun nanti terjadi perubahan mata uang, tidak bisa harganya itu berubah-ubah. Jadi harga ini sudah fix, apa yang sudah ditulis di dalam perjanjian ini ya harganya yaitu, tidak bisa dirubah-ubah ya. Nah, pasal berikutnya, nah ini mengatur mengenai legalitas dari status kepemilikan dokumen-dokumen atas properti yang dijual. Apabila surat-surat atas tanah dan atau bangunan ternyata kurang dan atau cacat hukum dan tidak dimungkinkan untuk dilaksanakannya transaksi jual beli atau pengalihan hak menurut prosedur yang berlaku, maka pihak ke-1 harus mengembalikan seluruh pembayaran yang sudah dibayarkan oleh pihak kedua dan transaksi berdasarkan perjanjian ini disepakati dinyatakan batal. Nah, ini kalau misalnya surat-surat atau dokumen hasil tidak dimungkinkan untuk dilaksanakannya transaksi, maka uang yang sudah disetorkan oleh pihak pembeli itu harus dikembalikan sepenuhnya. Nah, berikutnya, apabila dalam proses jual beli pengalihan hak terjadi pembatalan. Nah, ini lain lagi case-nya. Kalau tadi itu pembatalan yang disebabkan oleh karena surat-suratnya itu tidak dimungkinkan. Sekali lagi, tidak dimungkinkan untuk dilakukannya transaksi jual beli ya. Tidak dimungkinkan. Kalau selama masih dimungkinkan, nah, nanti itu ada diatur di bawah ya. Kalau masih dimungkinkan, maka transaksi itu tetap berjalan dan tidak bisa dibatalkan. Nah, kalau ini adalah yang B, pasal 2B itu mengatur pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, ini pihak ke-1 dulu ya. Apabila dalam proses jual beli pengalihan hak terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pihak ke-1, dalam hal ini pihak ke-1 adalah penjual, baik secara tertulis atau lisan dinyatakan batal secara sepihak oleh pihak ke-1, atau pihak ke-1 tidak mau bekerja sama untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh pihak ke-1, atau pihak ke-1 tidak menyerahkan segala dokumen surat yang diperlukan untuk dapat dilaksanakannya jual beli atau pengalihan hak,
pada waktu yang telah ditentukan, maka uang yang sudah dibayarkan oleh pihak kedua dikembalikan seluruhnya oleh pihak satu, berikut dendanya sebesar 100% dari jumlah pembayaran yang telah diterima dari pihak kedua. Jadi ada ini ya, jadi tidak boleh ada pembatalan baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Kalau dari pihak pertama itu ada pembatalan, jika terjadi pembatalan sepihak maka ada denda 100% yang harus dibayar atau ditanggung. Selain mengembalikan semua uang dana yang sudah disetorkan, juga membayar lagi dendanya sebesar 100% dari uang yang sudah diterima itu. Jadi misalnya sudah dapat DP ya, terima DP 100 juta begitu ya. Ya 100 juta itu dikembalikan plus denda 100 juta lagi begitu. Ya, jadi intinya nggak boleh batal begitu ya. Begitu juga pihak kedua, kalau pihak kedua membatalkan sepihak, ya pihak kedua uangnya tidak bisa ditarik kembali, alias hangus gitu ya. Ini kurang lebih isi dari yang C. Nah, yang D ini, nah ini apa? Mengantisipasi hal-hal yang terjadi penundaan tapi bukan disebabkan oleh kelalaian. Nah, itu juga diatur di sini ya. Apabila transaksi jual beli atau pengalihan hak berdasarkan perjanjian ini mengalami penundaan dan bukan disebabkan atau diakibatkan kesalahan kedua belah pihak atau salah satu pihak, maka transaksi ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, oleh salah satu atau oleh kedua belah pihak, dan tetap berjalan menunggu sampai semua proses dapat diselesaikan dengan baik. Nah, dalam hal terjadinya penundaan pelaksanaan kewajiban para pihak yang diakibatkan hal-hal di luar kesalahan kedua belah pihak atau salah satu pihak tersebut, maka pihak yang menunda pelaksanaan kewajibannya tidak dapat dianggap lalai. Nah, ini ada kondisi-kondisi tertentu yang di luar kesalahan atau kelalaian dari pihak penjual dan pembeli sehingga terjadi penundaan transaksinya. Jadi transaksinya itu molor dari tanggal yang sudah ditentukan, itu maka kesepakatannya itu tidak bisa dianggap suatu kelalaian dan transaksi akan tetap berjalan menunggu sampai semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, salah satu contohnya adalah ini ya, transaksi kalau di akhir tahun ya, misalnya transaksi untuk menunggu PBB yang baru misalnya, kan memang harus menunggu PBB dulu ya, PBB keluar baru bisa ditransaksikan. Nah, itu kan dalam proses itu kan nunggu dulu. Apabila misalnya perjanjiannya itu, waduh tanggalnya terlalu lewat, nggak bisa ditransaksikan karena menunggu PBB-nya belum keluar. Nah, seperti itu tidak bisa dianggap lalai ya. Ya menunggu sampai ke PBB-nya keluar langsung baru bisa ditransaksikan. Ya tentunya tidak ada denda kalau yang itu kan sudah ditulis di sini ya. Kalau Anda mempunyai pendapat lain mengenai kondisi yang satu ini, ya silakan ketik komentar. Ya, ketik komen supaya kita dapat berdiskusi. Nanti kita bahas di video-video yang selanjutnya ya. Siapa tahu kita bisa nanti saya bikinkan, kalau misalkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, nanti saya bikinkan video Q&A ya. Jadi setiap pertanyaan akan saya bacakan dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kita sharing dan kita diskusikan. Nah, itu sih tujuan video yang saya bikin yang kali ini ya. Kita lanjut pasal 3. Pihak ke-1 menjamin kepada pihak kedua bahwa tanah dan bangunan yang diperjanjikan adalah benar miliknya sendiri, dan pihak ke-1 adalah satu-satunya pihak yang mempunyai hak untuk menjual, tidak dalam sengketa, tidak dijaminkan dan atau tidak dibebani dengan cara apapun, tidak pernah diperjanjikan untuk dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Jadi intinya pasal 3 itu bahwa pihak ke-1 itu menjamin bahwa properti yang dijual kepada pihak kedua itu benar-benar miliknya dan bersih. Itu intinya, dan bersih, tidak pernah dijual ke pihak lain, tidak pernah benar-benar itu adalah miliknya. Nah, ini juga
suatu kondisi yang misalnya bagaimana kalau sertifikatnya itu ada di bank, berarti kan itu propertinya sudah diperjanjikan dengan pihak bank misalnya, seperti itu ya. Nah, pasal ini. Nah, itu juga ayo silakan Anda bisa sharing sharing di ini, bisa ketik-ketik komen Anda mengenai pasal 3 ini. Bagaimana itu kondisi seperti itu. Nah, ini kan menarik sekali kalau bicara mengenai properti ini sebetulnya menarik banget ya. Karena kondisi-kondisinya ini yang menantang sekali, yang challenge begitu ya. Kalau pada transaksi properti ini. Nah, pasal 4 kita lanjut, ini mengatur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para pihak penjual dan pembeli. Para penjual itu biayanya apa saja yang ditanggung. Nah, ini kan sudah diatur. Nah, biaya-biaya penjual itu antara lain yaitu pajak penjual, PPh finalnya, PBB tahun berjalannya, apa aja yang ditanggung oleh pihak penjual. Begitu juga pihak pembeli, apa yang harus ditanggung oleh pihak pembeli atau harus dibayarkan, yaitu antara lain BPHTB, pajak pembelinya, terus biaya-biaya notarisnya, biaya-biaya KPR, biaya-biaya bank yang dikeluarkan oleh bank apabila memakai KPR. Nah, itu diatur juga di dalamnya. Ya, pasal 5 ini pihak ke-1 berjanji dan mengikat dirinya selama pembuat akta tanah jual beli atau penganiayaan hal tersebut belum dilaksanakan, pihak ke-1 tidak akan menjual atau dengan cara lain melepaskan atau menyewakan tanah dan atau bangunan yang diperjanjikan kepada pihak lain. Nah, pihak ke-1 itu harus menjamin bahwa pihak properti yang diperjualbelikan itu tidak akan menjual lagi ke pihak yang lain selama perjanjian ini sudah ditandatangani, tidak boleh ditawarkan ke pihak lain lagi atau disewakan atau perjanjian. Kita lanjut pasal yang berikutnya. Perjanjian ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia, akan tetap mengikat dan wajib dipenuhi oleh ahli waris masing-masing. Jadi ini perjanjian ini mengikat ya, walaupun salah satu pihak itu pass away atau meninggal dunia, itu dilanjutkan oleh ahli waris masing-masing ya. Pasal 7, para pihak dengan ini menjamin membebaskan. Nah, ini kalau misalnya memakai agent properti, karena agent properti itu bukan termasuk dari salah satu pihaknya, hanya sebagai perantara, maka pihak propertinya itu agennya tidak bisa dituntut atau digugat ya, karena ini kesepakatan itu dibuat antara penjual dan pembeli, dan agen itu hanya fasilitator, bukan sebagai para pihaknya. Nah, ini hanya menjelaskan saja bahwa agen properti itu tidak bisa dituntut atau membebaskan segala tuntutan apabila nanti terjadi ya memang tidak dikehendaki sih, ada persoalan, cuma ya ini ada pasalnya seperti itu. Pasal 8, hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diputuskan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan ya memang ini draftnya kurang lebih seperti ini, tapi nanti dalam berjalan waktu misalnya ada hal-hal yang kondisi tertentu dan tidak diatur di isi perjanjian itu mari silakan dibicarakan secara kekeluargaan. Tentunya yang awal tadi saya katakan bahwa surat perjanjian ikatan jual beli ini itu dibuat dengan itikat yang baik, itikat baik dari kedua belah pihak. Nah, jika memang sudah disepakati dengan itikat yang baik, maka walaupun ada hal-hal yang disebabkan oleh kondisi-kondisi khusus yang tidak diatur di sini, maka semua masalah-masalah itu dapat terselesaikan dengan baik dibicarakan secara kekeluargaan. Nah, pasal berikutnya mengenai perjanjian ini dan segala akibat
para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya. Nah, demikian surat perjanjian ini sebagai bukti ada perjanjian. Nah, ya seperti itulah ya. Nah, ini ada tanda tangan, nanti dikasih materai, pihak ke satu, pihak kedua, ini adalah para pihaknya, dan ini adalah 2 orang saksinya. Ya, garis besarnya seperti itu isi perjanjian jual beli. Nah, video yang pertama ini memang saya khususkan untuk melihat atau isi ikatan jual beli. Ini adalah pintu masuk perjanjian jual belinya, ya ini pertama ini. Nah, pertama kali ya ini yang disodorkan. Nanti setelah ini baru nanti prosesnya masuk ke checking sertifikat, terus masuk ke roya apabila mesti harus diroya dulu, masuk ke bayar pajak penjual, pajak pembeli, nanti ada validasi, terus ada baru nanti akhirnya dilaksanakan akad jual belinya. Nah, bagi Anda yang mempunyai pengalaman mengenai proses jual beli ini, khususnya di perjanjian ikatan jual beli, yuk silakan kita sharing, diskusi. Anda tulis ya di kolom komentar, mungkin ada juga pertanyaan atau Anda bisa menambahkan, kita sama-sama belajar. Intinya video ini bisa memberi manfaat kepada orang-orang sehingga perjanjian jika ingin membeli rumah, properti, setidaknya itu Anda bisa tahu. Pengetahuan saya hanya sebatas di seorang broker properti yang bergelut di bidang ini, jual beli properti. Tapi kalau Anda mempunyai background hukum, seorang notaris, atau mempunyai pengalaman yang lain, profesi dengan saya, tapi mempunyai pengalaman yang lain, silakan Anda share juga. Ya, kita sama-sama berbagi pengetahuan untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, oke, sekian dulu video ini. Terima kasih Anda sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda like, Anda share ke rekan-rekan Anda, ke teman-teman, ke banyak orang, dan tentunya Anda subscribe. Yuk, sampai jumpa di video yang lain ya. Bye-bye.